Ya, Rockstar masih mengupdate GTA Online di tahun 2020, 7 tahun setelah perilisan game tersebut di tahun 2013. Dan sekali lagi, ya, orang-orang masih memainkan game tersebut, sebagian karena GTA 5 dirilis di PC pada tahun 2015, serta update Casino Heist-nya yang sangat sukses yang ditambahkan pada akhir tahun kemarin. Namun, jangan lupakan pengalaman single player yang sangat bagus itu. Untuk pertama kalinya dalam game GTA, kita bisa memainkan lebih dari satu protagonis. Tepatnya, 3 protagonis saat kita membuat kekacauan di seluruh Los Santos. Kita juga diperkenalkan dengan yang mungkin bisa kami sebut sebagai anti-hero yang paling pas untuk GTA, Trevor Phillips. I know, sounds ridiculous. No, actually it does not sound ridiculous, because you're a killer. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Coba kamu pikir, tidak ada hal yang janggal antara moral dari protagonis kita dengan kejadian-kejadian jahat yang dimainkan di layar. Trevor adalah seorang psikopat. Dan dalam GTA, kita bertindak seperti seorang psikopat. Jadi itu masuk akal. Oke, mungkin kamu bertanya, kira-kira dari mana inspirasi untuk karakter yang ikonik ini? Nah, dia dibentuk dari berbagai sumber. Jadi mari kita lihat apa saja itu. Holy shit, it's right. All right, now you better be f***ing ready, because it is game on, full-on tutorial time. Now, hey, first things first, all right? Let's go grab ourselves a car. Secara fisik, karakter Trevor merupakan pembuatan ulang yang sama persis dari aktor asal Kanada yang menyuarainya, Stephen Ogg. Ogg juga dikenal untuk karyanya sebagai Simon dalam The Walking Dead, dan dia memiliki bentuk wajah yang sangat berbeda serta mudah diingat, sama seperti Trevor. Dia kasar, tangguh, berani, dan mengintimidasi. First, I wasn't gonna send you away. I was gonna kill you. Karena Trevor dihidupkan melalui motion capture, Ogg memiliki peran yang besar dalam membuat kelakuan aneh dari Trevor, seperti cara jalan yang kikuk dan pattern berbicara yang keras. It's just computer bullshit. Generated by some underpaid, overworked social rejects just sitting by their lonesome, wasting away in front of their computer screen. Sang aktor mengatakan seperti dalam kutipan ini, jelas Trevor berkembang selama saat aku memerankannya. Perbedaan kecil dan sifat dari karakter ini mulai muncul, dan jelas menampilkan pengembangannya sepanjang game tersebut. Karenanya ada beberapa tingkat untuk membiarkan karakter tersebut berkembang, dan hal itu berasal dari Ogg sendiri. Dalam hal pengaruh dari luar, terutama kepribadian Trevor, Ogg terinspirasi dari penampilan Tom Hardy sebagai kriminal Inggris Charles Bronson dari film tahun 2008 yang didasarkan dari kehidupannya. Bronson atau nama lengkapnya Charles Arthur Salvador telah dicap dalam surat kabar UK sebagai tahanan paling kasar di Inggris karena sifatnya yang meledak-ledak di balik jeruji, di mana dia melukai banyak tahanan lain dan juga penjaga. Sebenarnya, kelakuan kasar ketika di dalam penjaranya lah yang akhirnya membuat dia mendapat hukuman seumur hidup. Berulang kali melanggar hukum. Melihat kalau Trevor juga rentan dengan amarah dan kekerasan, kita bisa melihat hubungannya. Terdapat persamaan dalam hal impulsif, kurangnya kendali, mengabaikan aturan, dan haus akan darah. Co-founder dan Vice President of Creativity dari Rockstar, Dan Houser, melihat Trevor mirip dengan teori ID milik Freud, sebuah dorongan instingtual murni yang hanya mementingkan kepuasan hasrat dan menyerang apapun yang menghalanginya. Those pathetic midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chapped-wearing asshole. Untungnya, tergantung pada bagaimana kamu melihatnya, insting Trevor didorong untuk kebencian terhadap hidupnya, termasuk cara pengasuhannya yang kasar, juga karena telah dikhianati oleh sahabat terbaiknya, Michael DeSanta. Namun karena dia merupakan orang yang sangat primitif, mungkin dia juga adalah orang yang paling jujur dalam GTA 5. I'm out. No, don't go! Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a Dia tidak berpura-pura, atau tepatnya tidak bisa berpura-pura kalau dia adalah sesuatu yang bukan dirinya, meskipun itu berarti dia adalah seorang psikopat. Oh yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the f***ing skin off anyone who
fucking wronged her. Itu mungkin hal yang biasa saja, namun keotentikannya membuat orang bersimpati dan menyukainya. Karena dalam game yang dipenuhi dengan pengkhianatan, kejujuran sangatlah langka. Hey, listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, alright? Ya, dia adalah seorang maniak, tetapi sepertinya dia tidak munafik seperti partnernya Michael. Malah, mereka adalah kebalikan. Michael adalah seorang kriminal yang mengendalikan. Begitu mengendalikan, sampai-sampai dia memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan Trevor merupakan seorang kriminal yang tidak memiliki kendali, sampai pada titik di mana dia tidak bisa berpura-pura kalau dia tidak kasar. We are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal. Para penulis GTA juga membuat backstory yang lumayan besar untuk Trevor, memberikan banyak layer kepada karakternya untuk menjelaskan mengapa dia seperti itu. Seperti fakta kalau dia dilahirkan dari keluarga yang kasar dan punya masalah besar dengan pengabaian. Don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. Trevor dilahirkan di Kanada, tetapi pindah ke Amerika dengan keluarganya dan tidak pernah cukup puas dengan menjadi orang luar. Hal itu menambah sifat paranoidnya. Selain dari kekerasan yang dialaminya, masa kecilnya pun sering berpindah-pindah. Berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain di 5 negara bagian. Beberapa kali berganti panti asuhan dan ya, bahkan di dalam penjara. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 10 tahun dan dia dipaksa untuk tumbuh sendirian dengan bermodalkan kemampuan yang sangat minim. Dalam kisah milik Trevor, diulang juga kalau dia memiliki masalah amarah yang parah sejak dia masih kecil. Dan diisyaratkan juga kalau dialah penyebab kematian dari adik laki-lakinya yang dia benci. Kami hanya bisa menarik kesimpulan kalau Trevor membunuh adiknya ketika dia dibutakan oleh amarah. Namun, meski memiliki kehidupan yang begitu rumit, Trevor berhasil menumbuhkan kecintaan terhadap pesawat dan dia ingin menjadi pilot militer. Tetapi tentu saja, kondisi mentalnya menghilangkan kesempatan untuk bisa diperhitungkan dalam keterlibatan militer apapun. You're actually firing rockets? Dengan penolakan dari pasukan bersenjata, daripada membuang kecintaannya terhadap penerbangan, dia pun menjadi penyelundup dan pedagang manusia, berputar ke kehidupan sebagai seorang kriminal. Wow, sekarang semuanya menjadi masuk akal. Karakter dan pengaruhnya jauh lebih dalam daripada apa yang kita pikirkan ketika pertama kali kita melihatnya. Awalnya kita hanya menganggapnya sebagai orang gila, tetapi kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya saja, bukan? You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother! Now pull the fucking trigger! Dan karenanya akan menjadi sebuah kesalahan untuk menganggap Trevor Phillips dari GTA sebagai seseorang yang ada hanya untuk membuat kekacauan. Karena ada pemikiran untuk membentuk karakter yang kontroversial ini. Seperti yang sudah kita lihat, Trevor dihidupkan melalui berbagai sumber, dari figur bersejarah sampai ke konsep Freudian. Dan kelakuan kasarnya berakar dari rasa sakit, takut, dan ketidakpercayaan, membuat persona jahatnya lebih berwarna. Sebenarnya, semua background dan backstory tersebut membuat Trevor sebagai salah satu protagonis yang paling realistis dari semua game GTA. Membuatnya begitu cocok dengan lingkungan gila yang ditinggalinya, juga dengan semua pilihan gila yang dia buat. Dia adalah penduduk yang paling natural dalam dunia yang sangat gila dan tidak alami dari Grand Theft Auto. Oh, I love you! Oh, let me take you away from all of this! Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.